Ada beberapa macam dari investasi. Pertama, ada di aset real. Aset real itu bisa dalam bentuk tanah, bangunan, usaha, dan lain-lain. Selanjutnya, kita bisa investasi di aset finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Bersama saya, Siwi Angelika Sindiasari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa sih itu investasi, kemudian dasar-dasar keputusan investasi, apa beda antara investasi dan menabung, serta proses keputusan investasi. Kita mulai dengan apa sih itu investasi? Investasi adalah sebuah komitmen untuk mengorbankan sumber daya yang kita punya saat ini, baik finansial maupun non-finansial, untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, kita mengorbankan atau menunda konsumsi kita saat ini untuk mendapatkan keuntungan atau konsumsi yang lebih besar di masa yang akan datang. Contoh dari investasi adalah misalnya kita berinvestasi di tanah. Kita akan mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga tanah di masa yang akan datang. Yang kedua, kita bisa investasi di saham, di mana kita dapat mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau juga pembagian dari dividen. Yang ketiga adalah, ini yang nggak kalah penting, tapi banyak orang yang nggak paham. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menonton video ini, itu juga termasuk yang namanya investasi. Di mana teman-teman mengorbankan waktu teman-teman yang tadinya bisa untuk nongkrong di kafe, atau bisa baca novel di rumah, atau tiduran-tiduran di rumah. Tapi teman-teman menonton video ini, itu juga termasuk yang namanya investasi. Tadi kita sudah membahas apa sih itu investasi. Sekarang kita bahas apa sih beda antara investasi dan menabung. Padahal kan menabung juga sama-sama untuk menunda konsumsi. Mari kita bahas tentang apa beda investasi dan menabung. Investasi merupakan proses untuk tujuannya adalah nanti kita dapat melipat gandakan uang kita atau membuat uang kita tumbuh. Sedangkan kalau menabung biasanya yang ingin dicapai adalah secara konsumtif. Kita ingin membeli suatu barang dan lain-lain. Ketika kita menabung, contohnya adalah gini, kita ingin membeli motor di 2 tahun kemudian dengan harga saat ini motornya 20 juta, maka kita akan menabung selama 2 tahun agar kita bisa beli motor di 2 tahun kemudian. Harga motor saat ini 20 juta, kita udah nabung dan ternyata udah dapat 20 juta. Tapi di tahun kedua ternyata harga motornya itu naik karena ada yang namanya inflasi. Inflasi itu apa? Kenaikan harga. Harganya akan naik setiap tahunnya. Kemudian kita udah nabung 20 juta sehingga kita tidak bisa nih membeli motor tersebut. Kita harus nabung lagi karena motornya udah naik. Jadi uang kita tidak bertambah, tapi uang kita terkumpul cuma segitu. Kita masih harus menabung lagi gitu. Itu konsep dasar menabung. Kalau investasi itu beda. Contoh sederhana dari investasi adalah kita misalnya ingin menanam pohon. Kita beli bibitnya dulu, misalnya pohon apel ya. Kita beli bibitnya dulu, kemudian kita tanam, kita siram, kita kasih pupuk sampai akhirnya dia besar, tumbuh dan menghasilkan suatu buah. Dan buah itu yang akan kita petik di masa yang akan datang. Itu adalah konsep dari investasi. Kalau investasi sendiri itu biasanya untuk jangka yang menengah dan panjang. Kalau menabung itu untuk jangka pendek dan bisa dicairkan kapan saja. Sedangkan karena kita tahu tadi bahwa tujuan dari investasi itu adalah melipat gandakan uang kita, maka biasanya resiko dari investasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan menabung. Kemudian perbedaannya lagi adalah di mana dana untuk investasi itu biasanya relatif lebih besar dibandingkan dengan dana
untuk menabung. Selanjutnya kita udah tahu nih perbedaan antara investasi dan menabung. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus investasi atau menabung? Jawabannya adalah kita mengkoordinasikan atau mengkombinasikan kedua hal ini, investasi dan menabung. Kita kelola uang kita atur uang kita agar bisa seimbang antara investasi dan menabung. Tujuannya apa? Kalau menabung agar bisa kita cairkan kapan saja ketika kita membutuhkan dana darurat. Sedangkan investasi untuk jangka panjang, untuk dana pensiun, dana darurat di akhir saat masa tua dan lain-lain seperti itu. Jadi kita harus mengkombinasikan atau mengkombinasikan antara investasi dan menabung, berapa persen untuk investasi dan berapa persen untuk menabung. Tadi kita udah tahu nih apa perbedaan antara investasi dan menabung. Sekarang kalau kita ingin investasi, kita bisa investasi di mana? Ada beberapa macam-macam dari investasi. Pertama, ada di aset real. Aset real itu bisa dalam bentuk tanah, bangunan, usaha, dan lain-lain. Selanjutnya, kita bisa investasi di aset finansial seperti obligasi, saham, suku, dan lain-lain. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada juga nih kita bisa investasi di pengetahuan, yaitu di intangible asset atau aset yang tidak berwujud. Bisa pengetahuan, intellectual capital, dan lain-lain. Kita udah paham tentang apa itu investasi, macam-macam investasi. Selanjutnya adalah investasi itu kan merupakan aktivitasnya. Sedangkan orang-orang yang melakukan investasi kita sebut sebagai investor. Selanjutnya, kita udah tahu tentang apa definisi investasi dan lain-lain. Sekarang kita bahas apa sih tujuan dari investasi. Tujuan investasi itu adalah pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijak adalah seseorang yang bisa mengelola uangnya, kemudian bisa meningkatkan taraf hidupnya. Seenggaknya kalau nggak bisa meningkatkan, ya sudah dijaga untuk kedepannya agar tidak kekurangan gitu. Dengan tujuan investasi kita bisa membuat kehidupan kita layak di masa yang akan datang. Yang kedua, seperti yang sudah saya bilang, ada yang namanya inflasi. Dengan investasi kita bisa mengurangi tekanan dari inflasi tersebut. Yang ketiga adalah dukungan untuk mengkonsumsi pajak. Yang keempat, memperoleh imbalan hasil atau keuntungan. Yang kelima, jaminan dalam bisnis. Dan yang keenam adalah persiapan untuk dana-dana darurat di masa yang akan datang. Selanjutnya, setelah kita tahu tujuan investasi, sebelum teman-teman melakukan investasi, teman-teman harus tahu nih yang namanya dasar keputusan investasi. Di dalam dasar keputusan investasi, kita akan mengenal 3 istilah, 3 hal yang paling penting. Yang pertama, teman-teman harus tahu yang namanya return. Return itu merupakan tingkat keuntungan dari investasi atau tingkat pengembalian dari investasi. Return itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, ada return yang diharapkan atau expected return. Expected return merupakan tingkat pengembalian yang sudah diharapkan atau diekspektasikan oleh si investor. Contohnya, misalnya saya mau investasi di saham. Kita mau investasi atau kita investasi di tanah deh. Kita mau menginvestasikan uang kita sekarang di tanah, kemudian dengan harga misalnya 200 juta. Saya mau berekspektasi atau saya mau mengharapkan di tahun ke-10 tanah tersebut menjadi 1 miliar. 1 miliar itu merupakan return yang kita harapkan atau expected return. Kita udah paham nih expected return. Yang kedua ada return minimal. Saya mau investasi sekarang sebesar 200 juta, kalau misalnya di 10 tahun kemudian saya akan mendapatkan minimal yang saya mau adalah 800 juta. Kalau di bawah 800 juta saya tidak mau investasi di sana. 800 juta ini merupakan return minimal. Selanjutnya, yang ketiga ada yang namanya return aktual atau return yang benar-benar terjadi saat kita melakukan pengambilan investasi dari kita. Misalnya, tadi kan udah ada return minimal 800, tapi yang mau saya ekspektasikan 1 miliar. Ternyata di 10 tahun kemudian, 10 tahun saat ini misalnya di 10 tahun
Yang saya dapatkan adalah 900. Nah, 900 ini yang merupakan return aktual. Gitu. Kita udah paham nih antara apa sih investasi, returnnya itu ada apa aja. Selanjutnya yang kita harus pertimbangkan dalam dasar keputusan investasi adalah yang dinamakan dengan risiko. Risiko itu apa? Risiko merupakan probabilitas atau kemungkinan hasil atau outcome yang kita inginkan itu berbeda dari ekspektasi. Jadi intinya risiko itu adalah aktual yang kita dapat dari investasi, return aktual yang kita dapat dari investasi itu berbeda dari return yang kita harapkan. Tadi kita udah tahu bahwa 900 juta itu adalah return yang kita dapat. Padahal ekspektasi kita adalah kita dapat 1M. Nah, perbedaan ini itu yang kita sebut sebagai risiko. Selanjutnya, kita udah dasar keputusan investasi itu adalah hubungan tingkat resiko dan tingkat return yang diinginkan atau yang diharapkan. Secara teori, hubungan antara risiko dan return yang diharapkan itu merupakan linear atau searah, high risk, high expected return. Semakin tinggi resikonya, maka akan semakin tinggi ekspektasi kita terhadap investasi tersebut gitu. Jadi ketika kita memulai untuk memutuskan untuk memilih investasi, dasar keputusannya itu kita harus mempertimbangkan 3 hal. Pertama, expected return atau return yang diharapkan. Yang kedua, tentang resiko. Dan yang ketiga, hubungan antara risiko dan return. Di dalam video saya juga sudah menambahkan beda antara resiko dan expected return. Kita lihat bahwa yang pertama adalah tentang obligasi. Obligasi itu resikonya rendah, makanya expected return-nya juga lumayan rendah dibandingkan dengan investasi-investasi lainnya. Selanjutnya mulai naik ke tahap kedua, yaitu ada investasi di saham. Resikonya juga lumayan besar dan expected return-nya itu juga akan besar. Naik lagi ke opsi dan kontrak berjangka. Mereka memiliki resiko yang tinggi dan expected return-nya juga akan tinggi. Jadi untuk dasar keputusan investasi, high risk, high expected return. Kita sudah tahu nih dasar keputusan investasi, makanya kita langsung mulai. Gimana sih proses dari keputusan investasi? Proses keputusan investasi dimulai dari pertama, menentukan tujuan investasi. Teman-teman mau investasi tujuannya buat apa? Untuk beli apa? Untuk melakukan apa? Setiap investor itu memiliki tujuan yang berbeda-beda ketika mempertimbangkan mau memulai investasi dengan mempertimbangkan tingkat resiko dan return yang diharapkan serta ketersediaan tambahan dana yang diinvestasikan. Setelah teman-teman udah tahu nih apa tujuan dari investasi, yang kedua adalah penentuan kebijakan investasi. Teman-teman mau memutuskan alokasi aset mana yang akan dipilih oleh teman-teman. Berapa persen ke aset tanah misalnya, berapa persen ke aset finansial, dan lain-lain. Ketika teman-teman menentukan kebijakan investasi, teman-teman juga harus tahu nih berapa besar dana yang akan diinvestasikan di masing-masing instrumen dari pasar modal atau aset lainnya gitu. Ketika teman-teman udah masuk ke penentuan kebijakan investasi, yang teman-teman harus pertimbangkan lagi adalah tentuin strategi portofolio. Strategi portofolio itu ada 2. Strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Kalau strategi portofolio aktif, biasanya teman-teman akan mencari informasi nih, perbanyak informasi untuk mencari kombinasi dari portofolio yang lebih baik. Yang kedua, teman-teman masuk ke strategi portofolio pasif, di mana teman-teman lihat dari harga yang sudah direfleksikan di harga saham. Teman-teman udah nih lihat dan tentuin strategi portofolio. Selanjutnya adalah pemilihan aset. Di tahap ini teman-teman evaluasi nih setiap sekuritas atau setiap investasi yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Tujuannya adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien, di mana menghasilkan return yang tinggi dan resiko yang lebih rendah. Selanjutnya,
Tahapan terakhir adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Di tahap ini, teman-teman membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses dari benchmarking. Proses benchmarking ini biasanya dilakukan terhadap indeks portofolio pasar untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio yang telah ditentukan dibandingkan dengan kinerja portofolio lainnya di atas portofolio pasar. Tadi kita udah bahas tentang apa sih itu investasi, apa perbedaan antara investasi dan menabung, dasar-dasar keputusan investasi, sampai ke proses keputusan investasi. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai suatu investasi, teman-teman harus memahami hal tersebut dengan mengetahui tingkat resikonya gimana, expected return yang teman-teman mau gimana, sampai ke hubungan antara expected return dan resiko. Sekian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel dari Kuliah Teknokrat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.